Ketika aku masih kecil, seringkali aku merasakan sesuatu yang aneh di sekitarku. Suatu pagi, saat usiaku baru menginjak 8 tahun, aku melihat bayangan hitam melintas di kamar tidurku. Awalnya, aku menganggapnya hanya bayangan biasa, mungkin akibat sinar matahari yang masuk dari jendela. Namun, bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah hidup. Ketakutan mulai merayap dalam benakku. Aku memberanikan diri untuk bercerita kepada ibuku. Tetapi dia hanya tersenyum dan berkata bahwa itu mungkin hanya imajinasiku. Anak-anak memang sering berimajinasi, katanya sambil mengusap kepalaku. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ. Semakin hari, semakin sering aku melihat bayangan-bayangan hitam itu. Mereka muncul di berbagai sudut rumah, terutama saat malam hari. Aku mulai merasa ada yang tidak beres, namun tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Teman-temanku mungkin akan menertawakanku jika aku bercerita tentang hal ini. Ketika aku masuk sekolah menengah pertama, aku berharap bisa meninggalkan semua kejadian aneh itu. Sekolah baruku terlihat besar dan megah, penuh dengan anak-anak yang bercanda riang di halaman. Aku berharap bisa menjalani kehidupan sekolah yang normal seperti anak-anak lainnya. Namun, pada hari pertama, aku merasakan keanehan di dalam gedung sekolah. Ada hawa dingin yang menyelimuti lorong-lorong kosong, dan seringkali aku merasa ada yang memperhatikanku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada pelajaran, tetapi tidak bisa menyingkirkan perasaan tidak nyaman itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di perpustakaan, aku melihat seorang anak perempuan dengan rambut panjang yang kusut berdiri di pojok ruangan. Pikiranku mengatakan ada sesuatu yang salah dengan anak itu. Ketika aku menoleh kembali, anak itu sudah menghilang. Aku bertanya pada penjaga perpustakaan, tetapi dia mengatakan tidak ada anak perempuan yang sesuai dengan deskripsiku. Di kelas, aku duduk di sebelah seorang anak yang pendiam bernama Rina. Dia jarang berbicara, tetapi selalu hadir di setiap kelas. Suatu hari, saat jam istirahat, aku melihat Rina berdiri di taman sekolah, berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Aku mendekatinya dan bertanya dengan siapa dia berbicara. Rina menoleh padaku dengan mata yang kosong dan berkata, "Kau bisa melihat mereka juga?" "Ya," aku terkejut dan bertanya apa maksudnya. Rina mengungkapkan bahwa dia juga bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Ternyata, kami berdua memiliki kemampuan yang sama, kemampuan yang sering disebut sebagai anak indigo. Rina mulai bercerita tentang berbagai makhluk yang dia lihat di sekolah ini. Ada hantu seorang guru yang bunuh diri di toilet sekolah, ada juga arwah siswa yang tewas dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Semakin mendengar cerita Rina, semakin jelas bahwa sekolah ini penuh dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Pada suatu malam, aku harus tinggal di sekolah lebih lama karena ada kegiatan ekstrakurikuler. Ketika kegiatan selesai, sudah cukup larut dan hanya ada beberapa siswa yang tersisa. Aku berjalan menuju pintu keluar sendirian, dan lorong-lorong sekolah terasa semakin mencekam. Saat melewati ruang kelas yang sepi, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Jantungku berdebar kencang, dan aku mempercepat langkahku. Namun, suara itu semakin mendekat. Aku menoleh dan melihat seorang pria tua dengan wajah pucat berdiri di ujung lorong. Pria itu menatapku dengan tatapan kosong, dan tiba-tiba dia menghilang. Aku berlari secepat mungkin keluar dari sekolah. Sesampainya di rumah, aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan pria tua itu terus terngiang-ngiang dalam pikiranku. Keesokan harinya, aku bertanya pada Rina tentang pria tua itu. Rina menjelaskan bahwa itu adalah arwah seorang guru tua yang meninggal di sekolah ini bertahun-tahun lalu. Tidak hanya di sekolah, gangguan makhluk halus juga terjadi di rumahku. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku mengira itu ibuku, tetapi saat aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku mencoba mengabaikan kejadian itu dan kembali tidur. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam. Ada suara tangisan, suara ketukan di jendela, dan suara-suara lain yang tidak bisa dijelaskan. Aku mulai merasa rumahku juga tidak lagi aman. Aku bercerita kepada ibuku tentang kejadian-kejadian aneh ini, tetapi dia hanya berkata bahwa aku mungkin terlalu lelah atau stres dengan sekolah. Aku tidak bisa menyalahkannya karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya aku alami. Namun, kejadian-kejadian ini semakin intens dan mulai mengganggu tidurku setiap malam. Suatu hari, ibuku mengajak aku menemui seorang dukun yang terkenal di kota kami. Dukun itu dikenal bisa mengusir roh jahat dan memberikan perlindungan bagi mereka yang diganggu makhluk halus. Awalnya, aku ragu, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Dukun itu seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. Dia menatapku dengan mata tajam dan berkata, "Kamu anak indigo? Ya, banyak roh yang tertarik padamu.
aku mengangguk pelan. Dukun itu kemudian memulai ritualnya, membakar dupa dan melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Setelah ritual selesai, dukun itu memberikan aku sebuah kalung yang katanya bisa melindungiku dari gangguan makhluk halus. Dia juga memberiku beberapa nasihat tentang cara menghadapi roh-roh yang mengganggu. Meski aku masih merasa takut, setidaknya aku punya harapan bahwa keadaan akan membaik. Dengan kalung pelindung itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Setiap kali aku merasakan kehadiran makhluk halus, aku menggenggam kalung itu erat-erat. Anehnya, gangguan di rumah mulai berkurang. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan hitam tidak lagi muncul sesering sebelumnya. Namun, di sekolah, gangguan masih terus terjadi. Suatu hari, saat sedang belajar di kelas, aku melihat bayangan seorang anak kecil berlari melintasi papan tulis. Aku menoleh ke teman-teman sekelas, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Hanya aku yang bisa melihatnya. Aku menceritakan hal ini kepada Rina, dan dia menyarankan agar kami mencari tahu lebih banyak tentang sejarah sekolah ini. Kami pergi ke perpustakaan dan mulai mencari arsip-arsip lama. Dari situ, kami menemukan bahwa sekolah ini dibangun di atas bekas rumah sakit jiwa yang terbakar puluhan tahun lalu. Banyak jiwa yang tidak tenang berkeliaran di sini. Dengan informasi itu, kami mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Kami bertanya kepada guru-guru dan staf sekolah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak mau berbicara. Hanya seorang penjaga sekolah yang tua yang bersedia berbagi cerita. Dia bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Sari yang meninggal di sekolah ini karena kecelakaan. Sari dikenal sebagai anak yang ceria, tetapi setelah kematiannya, banyak yang mengaku melihat arwahnya berkeliaran di lorong-lorong sekolah. Penjaga sekolah itu juga mengatakan bahwa banyak guru dan siswa yang mengalami gangguan aneh sejak kejadian itu. Rina dan aku memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Sari. Kami berharap bisa membantu Sari menemukan ketenangan dan mungkin gangguan di sekolah akan berkurang. Namun, kami tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kami membutuhkan bantuan. Dengan penuh keberanian, kami kembali menemui dukun yang pernah membantuku. Dukun itu menyarankan kami untuk melakukan ritual pemanggilan arwah dengan hati-hati. Dia memberi kami beberapa bahan seperti bunga melati dan lilin putih, serta instruksi detail tentang cara melakukan ritual tersebut. Malam itu, Rina dan aku kembali ke sekolah setelah semua siswa dan guru pulang. Kami memilih ruang kelas tempat Sari dulu belajar sebagai lokasi ritual. Kami menyalakan lilin-lilin putih di sekeliling ruangan dan menaburkan bunga melati di lantai. Dengan hati-hati, kami mengikuti setiap instruksi yang diberikan dukun. Suasana di dalam kelas menjadi semakin mencekam, udara terasa dingin dan sunyi. Aku memulai ritual dengan melantunkan mantra pemanggilan arwah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba suhu ruangan turun drastis dan lilin-lilin berkedip-kedip. Kami tahu bahwa arwah Sari mulai mendekat. Tiba-tiba, di tengah ruangan, muncul sosok seorang anak perempuan dengan pakaian seragam sekolah yang sudah kotor dan sobek. Wajahnya pucat, tetapi ada kesedihan yang dalam di matanya. Sari, aku memanggil dengan suara bergetar. Sosok itu mengangguk pelan. Mengapa kau masih berada di sini? Tanya Rina dengan suara lembut. Sari menatap kami dengan tatapan kosong sebelum mulai berbicara. Dia menceritakan bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa tenang. Sebuah rahasia yang dia bawa ke dalam kubur. Sari menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, dia menemukan sesuatu yang sangat penting dan berbahaya di sekolah ini. Namun, sebelum dia sempat memberitahu siapapun, dia mengalami kecelakaan tragis. Arwahnya terjebak di sekolah ini karena rasa penyesalan dan keinginan untuk menyampaikan kebenaran. Kami bertanya apa yang sebenarnya dia temukan, tetapi Sari tampak ragu. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran itu ada di ruang bawah tanah sekolah. Tolong, temukan itu dan bawa keadilan, pintanya sebelum perlahan-lahan menghilang. Keesokan harinya, Rina dan aku memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah sekolah. Kami tahu ini berbahaya, tetapi kami merasa harus melakukannya demi arwah Sari. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, kami menyelinap masuk ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu gelap dan penuh dengan debu serta jaring laba-laba. Kami menggunakan senter untuk menerangi jalan. Di sudut ruangan, kami menemukan sebuah pintu tua yang terkunci. Rina menemukan kunci di dekatnya. Dan dengan gemetar, aku membuka pintu itu. Di dalam, kami menemukan ruangan kecil yang penuh dengan berkas-berkas lama. Setelah mencari beberapa saat, kami menemukan sebuah dokumen yang tampaknya sangat penting.
Dokumen itu mengungkapkan bahwa sekolah ini pernah terlibat dalam praktik ilegal yang melibatkan siswa-siswa mereka. Praktik ini disembunyikan dengan rapi oleh beberapa pihak yang berkuasa. Kami segera membawa dokumen itu ke kepala sekolah. Awalnya, dia tampak terkejut dan tidak percaya. Namun, setelah memeriksa dokumen dengan seksama, dia menyadari keseriusan situasi ini. Kepala sekolah berjanji akan menghubungi pihak berwenang untuk mengusut lebih lanjut. Berita tentang penemuan kami segera menyebar. Beberapa guru dan staf yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut akhirnya dipecat dan diproses secara hukum. Meskipun kami tahu ini tidak akan menghapus semua kejadian buruk di sekolah, setidaknya kami berhasil membawa keadilan bagi Sari. Setelah kejadian itu, gangguan di sekolah mulai berkurang. Arwah Sari tidak lagi muncul, seolah-olah dia akhirnya bisa tenang setelah kebenaran terungkap. Namun, aku dan Rina tahu bahwa perjalanan kami sebagai anak indigo belum selesai. Masih banyak makhluk halus yang membutuhkan bantuan kami. Meski sekolah menjadi lebih tenang, di rumahku, gangguan masih terus terjadi. Suara-suara aneh dan bayangan hitam masih sering muncul, terutama saat malam hari. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat yang mengganggu ketenangan keluargaku. Suatu malam, aku melihat bayangan besar melayang di lorong rumah. Kali ini, bayangan itu bukan hanya lewat, tetapi berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Bayangan itu berbisik dalam suara yang serak, "Pergi dari sini." Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Bayangan itu menghilang, meninggalkan perasaan mencekam yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, apapun yang mengganggu kami, itu bukan roh biasa, ada kekuatan gelap yang mengintai. Aku kembali menghubungi dukun yang pernah membantu kami. Kali ini, dia membawa seorang teman yang lebih berpengalaman dalam menghadapi kekuatan gelap. Mereka berdua datang ke rumah kami untuk melakukan penyelidikan dan ritual pembersihan. Ritual dimulai dengan doa dan pembakaran dupa. Rumah kami dipenuhi aroma mistis yang menenangkan. Dukun dan temannya bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, melantunkan mantra-mantra yang kuat. Suasana di rumah mulai berubah, menjadi lebih hangat dan damai. Namun, saat mereka mencapai lorong tempat aku melihat bayangan hitam, tiba-tiba suasana menjadi mencekam kembali. Teman dukun itu berhenti dan berkata, "Ada sesuatu yang sangat kuat di sini. Ini bukan roh biasa, ini adalah makhluk jahat." Dengan penuh keberanian, dukun dan temannya melanjutkan ritual mereka. Mereka menggambar simbol-simbol pelindung di lantai dan melantunkan mantra-mantra pengusiran. Suasana di rumah menjadi semakin tegang. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk itu berusaha melawan. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan suara yang menggema, makhluk itu berteriak, "Ini rumahku, kalian tidak bisa mengusirku." Dukun dan temannya tidak mundur. Mereka terus melantunkan mantra dengan suara yang lebih kuat. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan berlangsung di depan mataku. Cahaya dari lilin-lilin ritual bersinar terang, melawan kegelapan yang dipancarkan oleh makhluk itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, makhluk itu mulai melemah dan akhirnya menghilang dengan teriakan yang memilukan. Setelah makhluk itu menghilang, suasana di rumah berubah drastis, udara menjadi lebih ringan, dan perasaan damai kembali. Dukun dan temannya tersenyum lega. Mereka mengatakan bahwa makhluk jahat itu telah diusir dan tidak akan kembali lagi. Setelah makhluk itu menghilang, suasana di rumah berubah drastis. Udara menjadi lebih ringan, dan perasaan damai kembali. Dukun dan temannya tersenyum lega. Mereka mengatakan bahwa makhluk jahat itu telah diusir dan tidak akan kembali lagi. Aku merasa sangat bersyukur kepada dukun dan temannya. Akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa merasakan ketenangan di rumah. Ibuku juga merasakan perubahan itu, dan akhirnya percaya pada semua cerita yang aku sampaikan. Kehidupanku sebagai anak indigo memang penuh dengan tantangan. Aku tahu bahwa aku akan terus melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Namun, aku juga tahu bahwa dengan bantuan orang-orang yang tepat, aku bisa menghadapi semua itu. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal tentang keberanian dan keteguhan hati. Meski masih banyak misteri yang harus dipecahkan dan roh-roh yang butuh bantuan, aku merasa lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku tidak sendirian.